Sejak 1 bulan terakhir, Mbappe tak diikut-sertakan pada seluruh agenda tur pramusim PSG. Nama striker 24 tahun asal Prancis itu langsung dicoret Enrique begitu ia menegaskan tak akan memperpanjang kontraknya musim depan. Dilaporkan pula bahwa manajemen PSG tak mengizinkan Mbappe untuk mengikuti sesi latihan bersama. Kebijakan tersebut diambil demi menekan Mbappe agar segera meninggalkan Parc des Princes sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Dilansir dari PSG Talk, Luis Enrique mendukung semua kebijakan manajemen klub terkait Mbappe. Sang pelatih menyatakan bahwa ia ingin berkomitmen serta mendukung semua keputusan klub. Meski demikian, sampai hari ini tak kunjung ada kabar resmi terkait proses transfer Mbappe. Apabila kondisi ini terus berlanjut, besar kemungkinannya sang pemain akan hengkang dari Parc des Princes musim depan dengan status bebas transfer. Cristiano Ronaldo layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Raja CAF Al Nassr, laga perempat final Liga Champions Arab Saudi 2023. Al Nassr tampil tangguh untuk memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1. Raja CA telat panas, baru di babak kedua mereka menunjukkan perlawanan. Dia memainkan perannya dengan baik dalam laga krusial, rekan-rekannya perlu mendapatkan dorongan mental. Sebagai kapten tim, Ronaldo bermain penuh selama 90 menit di lapangan. Dia mencatatkan 3 percobaan tembakan dan 3 percobaan dribble sukses. Selain mencetak gol pembuka tim, kali ini Ronaldo lebih banyak berperan untuk menyibukkan pertahanan lawan. Kehadirannya di lapangan bisa membuka ruang untuk rekan-rekannya di Al Nassr. Manchester United akan segera diakuisisi Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani dalam waktu dekat. Beredar kabar, Sultan Qatar itu segera mengakuisisi Setan Merah pada 2023 ini. Sheikh Jassim nantinya akan menggantikan keluarga Glazers sebagai pemilik baru Manchester United. Tak tanggung-tanggung, dia menawar untuk keseluruhan kepemilikan klub, yaitu 100%. Dalam keterangannya, Sheikh Jassim mengutarakan hasratnya untuk mengembalikan Manchester United ke era kejayaannya. Dia berharap untuk bisa merebut hati dari para pendukung Manchester United. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani mengonfirmasi pada hari ini mengenai pengajuan penawaran untuk 100% kepemilikan Manchester United Football Club, demikian keterangan dari jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. The Blues dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan pemain Crystal Palace, Michael Olise. Dilansir dari RMC Sport, Chelsea langsung melakukan pendekatan dengan winger Crystal Palace tersebut setelah mereka memberikan penawaran sebesar 26 juta pound sterling. Crystal Palace sendiri diketahui menginginkan mahar sebesar 35 juta pound sterling yang sesuai dengan nominal klausul rilis yang dimiliki oleh Olise. Transfer sang pemain kabarnya kini mulai berjalan memasuki babak baru untuk negosiasi lebih lanjut. Hal ini membuat Pep Guardiola mulai mencari pengganti Mahrez dan Olise masuk ke dalam kriteria yang diinginkan sang pelatih. Namun, dengan adanya kesepakatan personal dari Chelsea, maka pihak The Blues saat ini berada di posisi terdepan untuk persaingan transfer pemain Crystal Palace tersebut. Kepastian kepindahan Yann Sommer diumumkan Laben Yamata melalui situs resminya. Kiper internasional Swiss tersebut diboyong dari Bayern Munich dengan tebusan sebesar 6 juta euro dan dikontrak selama 3 tahun alias sampai 2026. Yann Sommer sendiri cuma 6 bulan bermain bersama Bayern Munich setelah Inter Milan tertarik dengan performa okenya. Kiper timnas Kamerun tersebut ingin menjajal tantangan baru dengan pindah ke Manchester United setelah semusim bersama Inter sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan status bebas transfer. Yann sangat nyaman dengan bola di kakinya, memiliki refleks yang bagus dan juga berbakat dengan intuisi. Musim lalu, ia mencetak rekor penyelamatan terbanyak dalam pertandingan Bundesliga, 19 kali melawan Bayern Munich. Dikabarkan Les Parisiens siap melayangkan mahar tinggi untuk sang pemain yaitu sebesar 80 juta euro. Dengan masa depan Kylian Mbappe di PSG yang masih belum jelas, raksasa Prancis itu mencoba untuk mencari pemain yang bisa mengisi posisi sang pemain. Menurut laporan jurnalis ternama asal Italia, Fabrizio Romano, tidak butuh waktu lama bagi PSG untuk menggaet Gonçalo Ramos dari Benfica. Mereka langsung menyetujui keinginan Benfica untuk membayar tanda tangan sang pemain sebesar 80 juta euro. Kesepakatan itu sendiri diperinci dari 65 juta euro untuk pembayaran utama plus tambahan 15 juta euro.
Fabrizio Romano juga melaporkan apabila pemain Benfica itu akan segera melakukan tes medis untuk segera menyelesaikan proses transfer. Neymar dikabarkan sudah tidak betah lagi berlama-lama di Paris Saint-Germain dan ingin hengkang sebelum bursa musim panas tutup akhir bulan ini. Masa depan Neymar di PSG saat ini memang sedang jadi topik hangat selain kegaduhan soal nasib kompatriotnya. Neymar diklaim berniat pulang ke klub lamanya, Barcelona jika hengkang dari PSG. Namun menurut laporan Metro, Xavi Hernandez sama sekali tidak menginginkan pemain tersebut. Penolakan Xavi ini langsung menciptakan sebuah rumor transfer baru. Mauricio Pochettino diberitakan oleh Metro tertarik bereni dengan Neymar. Pochettino sendiri memang pernah mengungkapkan kekagumannya kepada Neymar di awal debutnya melatih PSG. Sangat mudah dengan Neymar karena Anda tidak perlu melakukan terlalu banyak, kata Pochettino seperti dikutip dari Metro. Manchester United nampaknya harus bergerak cepat untuk bisa mendapatkan Sofyan Amrabat di musim panas ini. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, di mana Juventus mulai mengincar Amrabat karena mereka akan kekurangan stok gelandang musim panas ini. Hal ini dilakukan Juventus secara cepat karena mereka mengerti untuk saat ini Man United masih belum memiliki dana untuk membeli Amrabat. Oleh karena itu, Juventus ingin menikung setan merah dalam perburuan tanda tangan pemain timnas Maroko ini. Untuk mahar transfer sendiri, kabarnya Fiorentina akan membuka harga gelandang mereka di nominal 35 juta euro. Mahar ini dinilai sesuai dengan performa dan potensi Amrabat yang bermain cukup baik musim kemarin. Masa depan David De Gea masih menjadi pertanyaan banyak orang. David De Gea sendiri memang menjadi salah satu pemain yang tidak memiliki klub saat ini. Sang kiper meninggalkan Man United setelah kontraknya tidak ia perpanjang lantaran perbedaan pendapat mengenai gaji. Bayern Munich saat ini sedang membutuhkan kiper baru karena Manuel belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Jan Sommer besar kemungkinan hengkang ke Inter Milan. Lothar Matthaus memberikan rekomendasi kepada Bayern Munich. Ia menyuruh untuk merekrut De Gea di bursa transfer musim panas ini. Untuk Bayern Munich, saya akan merekomendasikan David De Gea, dan jika saya adalah De Gea saya akan segera merapat ke Bayern Munich. De Gea berada di usia matang untuk menjadi kiper dan ia telah membuktikan dirinya. Ini bukan tentang uang, tapi kesempatan baginya untuk bermain di klub top Eropa. Saya tak yakin ia akan memiliki peluang untuk bermain di klub top lainnya. Moises Caicedo mulai terang-terangan menunjukkan hasratnya bisa pindah ke Chelsea pada musim panas ini. Sepanjang bursa transfer musim panas ini, Moises Caicedo memang terus berada dalam pusaran rumor transfer. Brighton sama sekali tak punya niatan untuk melepas gelandang timnas Ekuador tersebut dalam waktu dekat. Kalaupun kubu The Eagles ingin melepas Caicedo, mereka menuntut uang sebanyak 100 juta pound atau sekitar 1,9 triliun rupiah lebih. Di sisi lain, Chelsea hanya menyanggupi di kisaran 80 juta pound. Dilansir dari Metro, Caicedo sudah tak menunjukkan batang hidungnya di pusat latihan Brighton sedari akhir pekan kemarin, termasuk melewatkan laga pramusim terakhir melawan Rayo Vallecano. Moises mengalami cedera hamstring ringan di akhir latihan dan ditarik keluar karena alasan itu, ungkap Paul Barber. Masa depan Fred bersama Manchester United masih juga belum menentu. Dilansir jurnalis transfer, Fabrizio Romano, tawaran yang diajukan oleh Galatasaray untuk memboyong Fred masih mendapat penolakan dari Manchester United. Kabarnya tawaran terbaru dari Galatasaray itu sebesar 10 juta euro. Harga tersebut kemudian hanya setengah dari bandrol yang ditetapkan oleh Man United pada para tim peminat jasa Fred di bursa musim panas ini. Apalagi, Galatasaray dianggap bukan jadi satu-satunya tim yang menginginkan jasa dari Fred sekarang. Karena itu untuk saat ini Man United masih membuka peluang bagi klub manapun yang tertarik dengan gelandang mereka tersebut. Dua di antara tim peminat Fred adalah Fulham serta salah satu tim dari Arab Saudi. Mauricio Pochettino kini telah resmi melanjutkan karirnya sebagai juru taktik bersama Chelsea. Pelatih asal Argentina itu mengungkapkan pengalamannya di PSG akan jadi acuannya untuk memulai lembaran baru di Stamford Bridge. Pochettino menukangi PSG selama 1,5 musim namun gagal memenuhi ekspektasi manajemen klub. Pochettino gagal menyumbangkan gelar Liga Champions untuk Les Parisiens.
Pelatih 51 tahun itu secara tak langsung menyindir pola transfer PSG setiap musimnya. Kalian tak bisa menang apabila hanya mendatangkan pemain-pemain kelas dunia tanpa ada tujuan membangun tim. Tim mana yang bisa menjaga konsistensi dan menyiapkan rencana jangka panjang akan jadi tim pemenang, sambungnya. Pernyataan Pochettino ini jelas menyindir PSG yang terus mendatangkan pemain-pemain kelas dunia pada setiap jendela transfer. Paris Saint-Germain masih belum berhenti bergerak di pasar transfer musim panas ini. PSG dilaporkan akan segera mengajukan tawaran pada Eintracht Frankfurt untuk memboyong Randal Kolo Muani ke Parc des Princes. Pemain 24 tahun asal Prancis itu merupakan salah satu komoditas hangat di pasar transfer musim panas ini. Dilansir dari PSG Talk, manajemen Les Parisiens akan mendekati sang pemain terlebih dahulu. Apabila PSG berhasil meyakinkan Kolo Muani untuk bergabung, barulah PSG akan memasukkan tawaran resmi pada Die Adler. Dilaporkan bahwa Les Parisiens akan mengajukan tawaran sebesar 65 juta euro plus 15 juta euro biaya tambahan pada tim Bundesliga tersebut. Angka ini jelas di bawah ekspektasi Eintracht Frankfurt yang membandrol Kolo Muani dengan biaya sebesar 90 juta euro. PSG masih membutuhkan tambahan amunisi di lini depannya untuk menggantikan posisi Lionel Messi yang hengkang ke Inter Miami. Manchester United, Rasmus Hojlund, dipastikan belum akan bisa disaksikan dalam waktu dekat. Rasmus Hojlund baru saja menuntaskan kepindahannya ke Manchester United dari Atalanta. Rasmus Hojlund sedianya sudah ada di Manchester, Inggris sejak awal pekan ini untuk mengurusi dokumen transfernya. Namun, dari hasil tes medis yang dilakukan, Manchester United mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan. Rasmus Hojlund dilaporkan tidak dalam kondisi yang benar-benar fit karena mengalami cedera di sesi latihan pramusim Atalanta sebelumnya. Alhasil, Manchester Evening News memberitakan bahwa Hojlund masih harus istirahat setidaknya sampai akhir Agustus ini. Adapun duel melawan Nottingham Forest di Old Trafford pada tanggal 26 Agustus mendatang diyakini akan menjadi laga debut Hojlund bersama Setan Merah atau Arsenal FC sepekan setelahnya. Chelsea dilaporkan akan segera kedatangan kiper baru. The Blues dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk transfer Robert Sanchez. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea akhirnya mendapatkan kiper yang mereka harapkan. The Blues sukses mengamankan jasa Robert Sanchez dari Brighton. Kiper timnas Spanyol itu kabarnya akan ditebus dengan harga yang cukup terjangkau. Chelsea membayar sebesar 20 juta pounds untuk jasa sang kiper. Selain itu ada sejumlah add-on dalam kesepakatan ini. Jadi total nilai kesepakatan transfer Sanchez ada di angka 25 juta pounds. Proses negosiasi kontrak Sanchez dikabarkan berjalan tanpa kendala. Romano juga menuturkan bahwa transfer Sanchez ini memberi dampak pada skuad Chelsea. Kiper muda mereka, Gabriel Slonina dilaporkan akan dipinjamkan ke klub lain karena kedatangan Sanchez. Masa depan Fred bersama Manchester United masih juga belum menentu. Dilansir jurnalis transfer, Fabrizio Romano, tawaran yang diajukan oleh Galatasaray untuk memboyong Fred masih mendapat penolakan dari Manchester United. Kabarnya tawaran terbaru dari Galatasaray itu sebesar 10 juta euro. Harga tersebut kemudian hanya setengah dari bandrol yang ditetapkan oleh Man United pada para tim peminat jasa Fred di bursa musim panas ini. Apalagi, Galatasaray dianggap bukan jadi satu-satunya tim yang menginginkan jasa dari Fred sekarang. Karena itu untuk saat ini Man United masih membuka peluang bagi klub manapun yang tertarik dengan gelandang mereka tersebut. Dua di antara tim peminat Fred adalah Fulham serta salah satu tim dari Arab Saudi. Manajer Manchester City, Pep Guardiola meminta manajemen klub agar lebih aktif di bursa transfer musim panas ini. Manchester City sudah kehilangan 6 pemain pada bursa transfer musim panas ini. Berkaca pada hal tersebut, Pep Guardiola pun berharap aktivitas transfer Man City belum selesai. Manajer asal Spanyol tersebut berharap City belanja lagi karena kedalaman skuad yang ada saat ini dinilai belum cukup untuk bisa bersaing di 4 kejuaraan yang akan diikuti musim depan. Saya tidak tahu apakah Man City akan belanja lagi.
Saya rasa kami akan membuat pergerakan pastinya, sesuatulah. Tentunya kami belum selesai belanja, ujar Guardiola dilansir dari Irish Times. Xabi Alonso resmi menandatangani kontrak baru bersama Bayer Leverkusen hingga tahun 2026. Leverkusen mendaratkan Xabi sebagai pelatih baru pada Oktober tahun 2022 lalu. Ketika baru tiba, Xabi punya tugas berat untuk mengeluarkan Die Werkself dari zona merah. Kami tengah berada dalam situasi yang sulit. Meski Xabi adalah mantan pemain dunia, dia belum punya pengalaman melatih tim-tim papan atas, tutur Simon Rolfes, dilansir dari Bully News. Xabi mengakui bahwa perpanjangan kontrak yang diberikan manajemen Die Werkself membuatnya lebih percaya diri dengan jabatannya. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Bayer pada saya. Fakta bahwa kami punya ide dan sudut pandang yang sama di lapangan telah menciptakan koneksi antara saya dan manajemen klub, ungkap Xabi. Mauricio Pochettino kini telah resmi melanjutkan karirnya sebagai juru taktik bersama Chelsea. Pelatih asal Argentina itu mengungkapkan pengalamannya di PSG akan jadi acuannya untuk memulai lembaran baru di Stamford Bridge. Pochettino menukangi PSG selama 1,5 musim namun gagal memenuhi ekspektasi manajemen klub. Pochettino gagal menyumbangkan gelar Liga Champions untuk Les Parisiens. Pelatih 51 tahun itu secara tak langsung menyindir pola transfer PSG setiap musimnya. Kalian tak bisa menang apabila hanya mendatangkan pemain-pemain kelas dunia tanpa ada tujuan membangun tim. Tim mana yang bisa menjaga konsistensi dan menyiapkan rencana jangka panjang akan jadi tim pemenang, sambungnya. Pernyataan Pochettino ini jelas menyindir PSG yang terus mendatangkan pemain-pemain kelas dunia pada setiap jendela transfer. Paris Saint-Germain masih belum berhenti bergerak di pasar transfer musim panas ini. PSG dilaporkan akan segera mengajukan tawaran pada Eintracht Frankfurt untuk memboyong Randal Kolo Muani ke Parc des Princes. Pemain 24 tahun asal Prancis itu merupakan salah satu komoditas hangat di pasar transfer musim panas ini. Dilansir dari PSG Talk, manajemen Les Parisiens akan mendekati sang pemain terlebih dahulu. Apabila PSG berhasil meyakinkan Kolo Muani untuk bergabung, barulah PSG akan memasukkan tawaran resmi pada Die Adler. Dilaporkan bahwa Les Parisiens akan mengajukan tawaran sebesar 65 juta euro plus 15 juta euro biaya tambahan pada tim Bundesliga tersebut. Angka ini jelas di bawah ekspektasi Eintracht Frankfurt yang membandrol Kolo Muani dengan biaya sebesar 90 juta euro. PSG masih membutuhkan tambahan amunisi di lini depannya untuk menggantikan posisi Lionel Messi yang hengkang ke Inter Miami. Kepergian Andre Onana ke Manchester United, memaksa Inter Milan gerak cepat merekrut Yann Sommer dari Bayern Munich. Sempat terjadi tarik ulur selama beberapa pekan lamanya hingga akhirnya kubu Inter dan Bayern bisa mencapai kata sepakat soal transfer Sommer. Inter Milan sendiri kesulitan untuk membayar tunai harga 6 juta euro atau sekitar 100 miliar lebih yang diminta pihak Bayer untuk transfer kiper tersebut. Namun Bayer akhirnya bersedia melepas Yann Sommer dengan skema cicilan selama 2 tahun ke depan. Inter Milan akan segera mengumumkan Yann Sommer sebagai rekrutan ke-8 mereka pada bursa musim panas ini usai jalani tes medis. Adapun Yann Sommer diyakini cuma akan diandalkan oleh Inter Milan untuk jangka pendek mengingat usianya saat ini yang terbilang sudah tak muda lagi. Paris Saint-Germain dipastikan tidak akan menebus klausul pelepasan Ousmane Dembélé di Barcelona. Niat PSG untuk memboyong Dembélé sudah dapat lampu hijau Barcelona. Awalnya, PSG ingin menebus klausul pelepasan yang ada di kontrak Dembélé. Harganya 50 juta euro. Untuk bisa memboyongnya secara otomatis, PSG jadi harus membayar sebesar 100 juta euro. Dalam laporan Marca dijelaskan, PSG pada akhirnya tidak akan mengambil opsi untuk menebus klausul pelepasannya. PSG justru akan mencoba melakukan negosiasi harga seperti biasa dengan Barcelona. Sementara itu, PSG tidak perlu risau dengan Dembélé. Sang pemain sudah menyatakan kemauannya berlabuh ke Parc des Princes. Dembélé bahkan sudah sepakat secara verbal dengan penawaran kontrak yang diajukan PSG. Ia sepakat akan menerima durasi kontrak 5 tahun bersama PSG.
Marco Verratti dirumorkan kuat akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada jendela transfer musim panas ini. Sebelum pasar transfer musim panas dibuka, Verratti sudah dirumorkan akan hengkang dari Parc des Princes. Setelah satu dekade berseragam Les Parisiens, tampaknya pemain 30 tahun itu menginginkan pengalaman baru. Dilansir dari PSG Talk, Verratti berpeluang bertahan di PSG musim depan. Pasalnya Luis Enrique, pelatih, dikabarkan berhasil meyakinkan pemain veterannya untuk bertahan. Meski sudah berusia 30 tahun, Verratti masih termasuk salah satu gelandang tengah terbaik dunia. Setelah 11 tahun bersama, pemain Italia itu masih jadi andalan semua pelatih PSG untuk memperkuat lini tengah mereka. Kualitas Verratti pun masih diakui oleh tim-tim besar Eropa. Selain Al Hilal, ia juga dilirik dua klub besar Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. Penyerang AC Milan, Rafael Leao, mengaku dirinya berada di jalur yang tepat untuk berkembang dan meraih berbagai trofi juara seperti Liga Champions dan penghargaan personal seperti Ballon d'Or. Leao pun kini menjadi salah satu winger muda terbaik di Eropa. Leao kemudian mengungkapkan apa alasannya bertahan di Milan. Saya bertahan karena mereka membantu saya mencapai tujuan saya. Kami memenangkan Scudetto bersama dan klub ini membuat saya berkembang sebagai pemain, serunya pada ESPN. Leao pun yakin ke depannya ia akan bisa membawa Rossoneri meraih trofi Liga Champions dan bahkan penghargaan Ballon d'Or. Saya pikir ini adalah klub yang tepat untuk melanjutkan karir saya dan mencapai lebih banyak target, seperti memenangkan Liga Champions atau Ballon d'Or, koarnya. Aston Villa masih belum puas dengan pergerakan transfer meski sudah mendaratkan beberapa pemain potensial. Demi memperdalam skuad, mereka kali ini tengah memburu pemain Real Madrid yang juga alumni Premier League yakni Dani Ceballos. The Villains sudah mempersiapkan dana transfer mencapai 15 juta euro untuk gelandang berusia 26 tahun tersebut. Kendati baru saja menandatangani perpanjangan kontrak di Santiago Bernabeu. Sementara Ceballos datang dari musim yang mengecewakan di Real Madrid, keakrabannya dengan Premier League membuatnya menjadi kandidat kuat untuk berduet dengan Tielemans dan Douglas Luiz di lini tengah. Kedatangan Arda Güler dan Jude Bellingham pada musim panas mengancam untuk mengurangi waktu bermainnya lebih jauh musim ini. Aston Villa dapat menawarkan Ceballos sebuah jalan keluar hanya 2 bulan setelah pembaruan kontraknya dengan Milan. Perburuan striker baru Manchester United nampaknya belum akan usai. Erik ten Hag dilaporkan akan mencoba merekrut satu penyerang lagi di musim panas ini. Menukil laporan Times Sport, Haaland bukan satu-satunya striker yang akan direkrut United di musim panas ini. Erik ten Hag berencana mendatangkan satu striker lagi ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag merasa Haaland saja tidak cukup untuk memperkuat lini serang MU di musim panas ini. Selain itu ten Hag sengaja mencari striker seperti ini karena dana transfer MU yang tersisa cukup terbatas. Jadi ia hanya bisa merekrut striker-striker dengan label harga murah atau bahkan meminjam penyerang dari klub lain. Laporan itu menyebut bahwa ada beberapa kandidat yang sedang dipantau oleh Manchester United.